Shalom, selamat pagi. Kalau kita lihat bahwa pemberitaan Injil melalui amanat agung itu Tuhan sendiri yang perintahkan. Tapi pagi ini kita juga perlu merenungkan begini saudaraku, yaitu bahwa kalau amanat agung itu adalah perintah Tuhan, tetapi pada prakteknya kita melihat terjadi penolakan-penolakan. Ada macam-macam dan itu dinamika di dalam pemberitaan Injil. Nah, jadi saudara-saudara kita perlu ingat Matius 28 ayat yang ke-19 itu, ya. Ketika kita membaca amanat agung ini, perintah Tuhan menjadikan semua bangsa muridku, secara latar belakang kita melihat itu ada satu relasi dengan perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa, seperti yang tercatat dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu." Dan seterusnya. Jadi ada satu perintah untuk pergi untuk memenuhi bumi, ya, beranak cucu. Nah, sementara di dalam amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, kita ingat bahwa perintah untuk beranak cucu menjadi banyak itu, ya, beranak cucu, itu perintah yang Tuhan berikan ketika Adam dan Hawa belum jatuh di dalam dosa. Sementara amanat agung di dalam Matius pasal 28 didasarkan kepada kenyataan bahwa semua manusia telah berdosa dan Tuhan ingin memulihkan keadaan, tidak beranak cucu yang banyak, tetapi menjadikan semua orang itu mendengar Injil, ya, dan menjadikan semua orang, ya, mendengar kabar baik, mendengar pemberitaan Injil, dan kerinduan kita adalah menjadikan mereka bertobat dan percaya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan penolakan yang terjadi, ya. Penolakan sudah terjadi ketika di Taman Eden, yaitu ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, dan Kejadian pasal 3 ayat 8 di sana dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, dikatakan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8, ya, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, mereka justru bersembunyi. Mereka justru lari, mereka tidak mau bertemu dengan Tuhan. Dengan arti kata lain, sebetulnya mereka sudah menolak kehadiran Tuhan. Jadi prinsip penolakan itu sudah terjadi sejak di Taman Eden, yaitu ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Nah, jadi sebetulnya penolakan itu kenapa terjadi? Penolakan itu terjadi karena manusia sudah jatuh dalam dosa dan mereka tidak bisa lagi mendengar dan menerima kebenaran. Sehingga bahkan Tuhan Allah sendiri mereka tolak dan mereka menghindar dari Tuhan, ya. Lalu saudara, kalau kita melihat paralelnya di dalam Injil Yohanes, ya, kita melihat bahwa Yesus sendiri, firman yang menjadi manusia itu ditolak. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14 di sana dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, kata firman Tuhan, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Dijelaskan di dalam Injil Yohanes di bagian pertama bahwa firman itu telah menjadi manusia. Artinya itu adalah Yesus, ya saudara-saudara. Tetapi di dalam ayat yang ke-11 di ayat atasnya, saudara bisa lihat di situ, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya.
Jadi Tuhan Sang Pencipta hadir ke dunia tetapi ditolak. Ya. Orang-orang kepunyaannya, orang-orang itu ciptaannya, ya. Tetapi orang-orang ciptaannya itu justru tidak menerimanya. Jadi saudara-saudara, Yesus sendiri sudah mengalami hal itu. Yesus datang ke dunia dan Yesus ditolak. Yesus memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, tetapi Yesus ditolak. Jadi kalau kita perhatikan prinsip penolakan ini berarti apa yang membuat banyak orang begitu menolak? Kita melihat secara aplikasi begitu banyak saudara-saudara kita yang berusaha untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Ya, bukan hanya menolaknya secara verbal, tetapi juga penolakan-penolakan itu dilakukan secara radikal, ya. Mereka melakukan kekerasan dan juga tidak sedikit saudara-saudara kita yang dibunuh, dianiaya, gereja-gereja dibakar dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka sudah terkontaminasi dosa. Jadi prinsipnya, kenapa mereka menolak? Ya karena dosa. Dosa itulah yang membuat mereka tidak mau lagi menerima kebenaran. Jadi dengan demikian kita punya benang merahnya, ya, bahwa kalau misalnya kita memberitakan Injil, kemudian kita ditolak, maka kita tidak perlu heran. Kenapa? Karena Yesus sendiri sudah mengalaminya. Ya, dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu menolak dia, tidak menerimanya. Jadi, kalau begitu bagaimana? Apakah kita tetap harus memberitakan Injil? Karena itu amanat agung supaya setiap orang itu mendengar berita Injil, kabar baik ini. Sehingga jadikan semua bangsa muridku, agar seluruh bangsa di seluruh dunia ini mendengar Injil, mendengar kabar baik. Nah, jadi tugas kita tetap kita lakukan. Ini bagian kita. Bagiannya Tuhan adalah siapa yang dipilihnya, mereka pasti akan bertobat. Ya, kita tidak bisa menentukan orang yang kita injili pasti harus bertobat. Kita tidak tahu apakah mereka umat pilihan Tuhan. Tetapi prinsipnya pemberitaan Injil harus kita lakukan. Baik atau tidak baik keadaannya, bagaimanapun kondisinya, kita harus memberitakan Injil. Sekali lagi, jadi prinsip penolakan sudah terjadi sejak ada di Taman Eden. Ya, prinsip penolakan sudah ada sejak manusia pertama di Taman Eden, ketika mereka jatuh dalam dosa. Mereka menolak Allah. Ya, mengenai pertobatan, apakah mereka menjadi percaya atau tidak, itu bukan bagian kita. Itu adalah Tuhan. Tetapi berita Injil harus diberitakan, itu adalah tugas kita semua. Kiranya Tuhan berkati dan kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Shalom.